بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ananda pagi ini? Semoga kabar Ananda semua baik-baik ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk di pembelajaran baru lagi, materi baru lagi, yaitu subtema 3, pertumbuhan hewan. Ya, subtema 3, pertumbuhan hewan. Nah, alhamdulillah sudah materi baru lagi. Nah, di sini pembelajaran 1. Ananda lihat bukunya di halaman 129. Materi pertama, menemukan kata yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam. 2. Menggambar dekoratif. 3. Menentukan hasil 2 kali bilangan caca. Ustazah ulang, materi pertama, menemukan kata yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam. 2. Menggambar dekoratif. 3. Menentukan hasil 2 kali bilangan caca. Nah, itu materi kita untuk hari ini di pembelajaran 1. Nah, masih di halaman 129. Di sini, menemukan kata yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam. Pernahkah kalian melihat anak ayam yang baru menetas? Ada perbedaan antara anak ayam dan ayam dewasa. Anak ayam dapat tumbuh menjadi ayam dewasa. Tubuh anak ayam mengalami beberapa perubahan selama pertumbuhan. Nah, kita buka di halaman 130. Nah, di sini perhatikan gambar di samping. Nah, Ananda perhatikan di gambar ini ada proses perkembangan ayam. Ini proses perkembangan ayam. Ya. Perhatikan gambar di samping. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam menetas setelah dia rami induknya selama 21 hari. Telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam berukuran kecil dan berbulu lembut. Anak ayam mengalami pertumbuhan sehingga menjadi ayam dewasa. Berat, panjang, dan tinggi anak ayam makin bertambah. Bulu ayam juga mengalami perubahan. Anak ayam yang baru menetas sulit dibedakan antara ayam jantan dan ayam betina. Setelah dewasa, kalian tentu dapat membedakan ayam jantan dan ayam betina. Ayam betina berjengger kecil dan bulu ekornya tidak panjang. Sebaliknya, ayam jantan berjengger besar, bulu ekornya panjang dan bertaji. Nah, seperti itu. Kita lihat gambar di gambar 31. Proses perkembangan ayam, di sini ada telur, kemudian telurnya menetas dan menjadi anak ayam dan menjadi induk ayam. Itu proses perkembangan ayam. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tahapan pertumbuhan ayam dan ciri-cirinya.
Apakah perbedaan antara anak ayam remaja, dan ayam dewasa? Apakah keluarga atau tetangga kalian memelihara ayam? Coba kalian lakukan pengamatan terhadap pertumbuhan ayam, mulai dari telur hingga menjadi ayam dewasa. Tuliskan perubahan bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, di sini tahapan dan ciri-ciri setiap tahapan pertumbuhan ayam dalam bentuk tabel berikut. Nah, itu akan menjadi tugas Ananda. Nah, sekarang kita buka bukunya di halaman 132. Nah, menggambar dekoratif. Ananda lihat, menggambar dekoratif seperti ini. Kita membuat lingkaran dan seterusnya dan menjadi induk ayam. Ayo sekarang kita coba gambar hewan ayam. Ini langkah menggambar induk ayam. Nah, seperti ini langkah-langkah menggambar induk ayam. Dan yang di bawah ini langkah menggambar anak ayam. Nah, seperti ini. Bulunya masih belum terlalu banyak, tidak sama seperti induk ayam. Gambar di atas termasuk gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hias tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar dekoratif terkadang berbeda dari hasilnya, tetapi kesan gambar aslinya masih tampak. Keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi, warna, garis, dan bentuk motifnya. Nah, perhatikan contoh gambar dekoratif di bawah ini. Ini hiasan dekoratif hewan. Ini sudah jadi, sudah diwarnai. Ananda lihat gambar 32, hiasan dekoratif. Di situ ada angsa lagi berenang dan ada gambar gajah. Nah, seperti itu menggambar dekoratif, cara-cara menggambar dekoratif. Nah, Ananda buka bukunya di halaman 134, yaitu menentukan hasil kali dua bilangan caca. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar penjumlahan dan pengurangan. Pada kesempatan ini, kalian akan belajar perkalian, yaitu penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Perhatikan contoh berikut. Pak Siko memiliki 4 kandang ayam. Kandang anak ayam. Setiap kandang berisi 10 ekor anak ayam. Berapa jumlah anak ayam seluruhnya? Nah, ini perkalian ya. Jawab, Pak Siko memiliki 4 kandang ayam. Tiap kandang berisi 10 ekor anak ayam. Berarti jumlah anak ayam 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Nah, kan 10 ekor dan ada 4 kandang. Jadi kita kalikan jadi 4. 10-nya 4 kali. Nah, yaitu 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Nah, penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Nah, di sini 10 dikali 4 sama dengan, Ananda hitung, 10 dikali 4 sama dengan 40. Kan 10-nya dihitung 4 kali. Jadi 10, 20, 30, 40. Jadi sama dengan 40. Jadi jumlah anak ayam seluruhnya 40 ekor. Nah, seperti itu cara penjumlahan perkalian. Nah, di sini ada juga contoh. Masih di halaman 134. Ayo berlatih. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Untuk meyakinkan kalian, perhatikan contoh berikut. Nah, 4 ditambah 4 ditambah 4
sama dengan 3. 4-nya ada 3 kali. Jadi dikali 4, 3 dikali 4 sama dengan 12. Hitung 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, seperti itu. Nah, 4 kali 5. Nah, berarti 5-nya ada 4 kali. Nah, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 5, 10. Ditambah 5 lagi, 15. Ditambah 5 lagi menjadi 20. Itu contoh dari perkalian. Nah, seperti itu. Ananda menentukan hasil kali 2 bilangan Caca itu bentuk perkalian. Nah, kita sudah mempelajari tambah, kurang, dan skala perkalian. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk pelajaran ke-1-nya sudah selesai. Nah, sekarang Ananda buka bukunya di halaman 136. Kita lanjut di pembelajaran kedua. Nah, Ananda lihat di pembelajaran kedua kita punya materi 1. Informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing. 2. Kombinasi gerakan lari dan lompat. 3. Menghargai keberagaman teman. Ustazah ulang. Di materi pertama, informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing. 2. Kombinasi gerakan lari dan lompat. 3. Menghargai keberagaman teman. Nah, sekarang kita baca masih di halaman 136. Informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing. Nah, ayam contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Bagaimanakah pertumbuhan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Nah, tadi kita sudah membahas ayam yang bertelur. Sekarang kucing yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, contohnya kucing adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, lihat bukunya di halaman 137. Ada gambar kucing memiliki kumis. Nah, anak kucing dilahirkan oleh induknya. Ketika lahir, ukurannya tubuh anak anak kucing kecil dan berbulu halus. Bentuknya mirip seperti kucing dewasa. Makin lama, tubuh anak kucing makin besar dan bulunya makin lebat. Kucing memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihat, pendengar, dan peraba. Mata kucing dapat melihat dengan baik meskipun berada di tempat redup atau agak gelap pada malam hari. Dalam keadaan demikian, sinar matanya berwarna kehijauan. Warna hijau itu berasal dari pantulan suatu lapisan di bagian belakang matanya. Pendengaran kucing sangat tajam karena daun telinganya mampu menangkap getaran bunyi sebanyak-banyaknya. Kucing juga memiliki kumis yang panjang dan kaku sebagai indera peraba yang sangat peka. Nah, itu dari ciri-ciri kucing. Dari dia melahirkan sampai dewasa dan memiliki indera istimewa. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada gambar tahap pertumbuhan dan perkembangan kucing. Apakah kalian melihat kucing di rumah? Memelihara kucing di rumah? Coba lakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kucing. Lakukan pengamatan dengan didampingi orang tua kalian. Nah, amatilah gambar kucing yang baru lahir, berumur 1 bulan dan berumur 1 tahun di samping.
Tulislah hasil pengamatan kalian dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, di sini kita lihat ada gambar kucing yang baru lahir. Kucing yang baru lahir, kucing yang berumur 1 bulan, dan kucing yang berumur 1 tahun. Nah, kita lihat perbedaannya di situ. Kita bisa melihat perbedaan dari yang baru lahir. Dia masih kecil sekali, belum bisa berdiri. Nah, sekarang berumur 1 bulan. Nah, dia sudah bisa berdiri dan masih agak kecil. Dan berumur 1 tahun, dia sudah tampak seperti kucing yang seperti induknya, udah menghampiri. Nah, itulah kucing yang baru lahir, berumur 1 bulan, berumur 1 tahun. Nah, itu tahap pertumbuhan dan perkembangan kucing. Nah, Ananda buka bukunya di 139. Nah, hewan apa yang sudah kalian temukan dan mempunyai ciri yang sama dengan kucing? Nah, ternyata ada yang mempunyai ciri yang sama dengan kucing, yaitu hewan kuda. Mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda juga termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga tumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Pernahkah kalian naik kuda? Bagaimana rasanya saat dibawa kuda berlari? Kemampuan kuda dalam berlari sangat baik. Nah, itulah dia yang mempunyai ciri yang sama dengan kucing. Nah, sekarang kita lihat kombinasi gerakan lari dan lompat. Masih di halaman 139. Kalian sudah mengamati beberapa gerak hewan. Ayo sekarang kita tirukan gerak-gerak hewan. Lakukan pemanasan sebelum menirukan gerakan hewan. Nah, nomor 1, kita lihat gambar menirukan gerakan ayam. Ada 1 orang anak menirukan gerakan induk ayam. Dia mengepakkan sayapnya, merentangkan sayapnya. Nah, seperti itu. Dan kedua, menirukan kuda lari. Nah, pada saat berlari, kuda akan bersaing dengan sesama kuda. Kalian dapat menirukan kuda lari dengan cara lari cepat. Sikap awal berdiri tegak, berlari ke depan dengan pelan-pelan, kemudian berlari dengan cepat. Nah, itulah menirukan kuda lari. Nah, buka bukunya di halaman 140. Nah, di sini nomor 3 ada gerakan gajah berjalan. Nah, di sini ada seorang anak menirukan gerakan gajah berjalan. Bagaimanakah cara gajah berjalan? Coba kalian bayangkan bagaimana cara gajah berjalan. Nah, seperti itu. Angkatlah lutut, jangan sampai menyentuh tanah. Berjalanlah dengan bertumpu pada kedua tangan dan kaki. Perhatikan agar lutut tidak menempel di lantai. Keempat, gerakan kelinci melompat. Nah, di sini di gambar 36 menirukan gerakan kelinci. Seorang anak menirukan gerakan kelinci. Nah, kelinci berjalan dengan cara melompat. Sikap awal jongkok, tempatkan kedua tangan di depan dada, melompat ke depan, mendarat dengan kedua kaki. Lakukan terus-menerus sampai menempuh jarak tertentu. Kelima, gerakan harimau menerkam. Kita lihat seorang anak menirukan gerakan harimau. Gerakan melompat ke depan dengan tangan ke depan seperti menerkam. Gerakan-gerakan tersebut harus dibimbing oleh guru agar tidak mengalami cedera. Nah, itulah semua gerakan-gerakan hewan. Gerakan lari dan lompat itu kombinasi gerakan. Nah, seperti itu Anda. Sekarang kita buka bukunya di halaman 142. Menghargai keberagaman teman.
Bagaimana permainan lompat talimu? Tentu sangat menyenangkan. Nah, tadi ada ya di halaman 141. Kita lihat di gambar itu sedang bermain lompat tali. Ya, bergantian peran menjadi pemegang tali. Nah, permainan lompat tali mengajarkan untuk saling menghargai. Semua orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Walaupun demikian, kita harus tetap menghargai dan menyayangi teman. Permainan lompat tali dapat terlaksana karena ada kerjasama para pemain. Kerjasama artinya usaha sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama. Kerjasama tidak boleh dilakukan untuk keburukan. Dalam kerjasama harus ada sikap saling menyayangi dan menghargai. Sikap menyayangi dan menghargai termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, seperti itu dari menghargai keberagaman teman. Nah, manusia itu adalah sederajat. Bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari umat Islam. Sikap yang sesuai adalah kita saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi kita tidak harus saling menjatuhkan, saling memperolok-olok dan mencari keburukan orang. Itu tidak boleh. Sikap itu termasuk sesuai dengan sila kedua Pancasila. Setiap manusia sama derajatnya, hak dan kewajiban asasinya tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan. Seperti itu. Oleh karena itu, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi kita sesama manusia harus saling mencintai. Harus bersikap tenggang rasa serta sikap tidak menindas orang lain, tidak main hakim sendiri, dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Harus dengan saling mencintai sesama, seperti itu. Nah, itulah tadi menghargai keberagaman teman. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kedua sudah selesai dan mudah-mudahan Ananda semua bisa paham dan mengerti. Nah, di subtema 3 ini kita sudah membahas di pelajaran 1 dan 2. Materinya sudah semua kita bahas. Alhamdulillah sudah selesai dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustazah. Nanti Ustazah tuliskan di akhir video. Ananda kerjakan sesuai yang Ustazah tuliskan di akhir video nanti. Mungkin sampai di sini. Kalian tetap semangat belajar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.